kawan Kominfo, jumpa lagi di Kominfo Update, mengulas informasi terbaru seputar Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. Kemarin kita sudah ngobrol tentang aplikasi Pancoban dan juga tentang Wi-Fi publik. Kali ini kita akan mengulas lebih jauh tentang Dinas Kominfo Kabupaten Bantul bersama Ibu Dian Mutiara Sri Rahmawati selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. Yuk ikuti kami. Iya. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi, Mbak. Maaf mengganggu ini. Ya. Monggo. Selamat pagi, Bu Dian. Bagaimana kabarnya? Ya, selamat pagi, Mbak Gali. Kabar baik, sehat, tetap semangat. Iya, alhamdulillah ya. Terlihat sekali, Bu, cantik sekali hari ini. Alhamdulillah. Ada satu orang yang ngalem. Ya, ini Bu Dian, kemarin kan kami di Kominfo Update yang kemarin sudah ngobrol dengan Bu Fenty tentang aplikasi Pancoban, terus sudah ngobrol dengan Bu Ningrum tentang Wi-Fi publik. Untuk sekarang ini kita malah belum pernah nih mengenal lebih dekat tentang Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, Bu. Iya. Boleh, Bu, diceritakan awal berdirinya Kominfo itu tahun berapa ya, Bu? Oke. Kominfo berdiri itu tahun 2017 pelantikannya, akan tapi filosofi atau sejarahnya adalah dengan adanya PP nomor 8 tahun 2016. Saat itu pemerintah Kabupaten Bantul mereview penata struktur organisasi, kemudian ditetapkan oleh Dewan nomor 12 tahun 2016. Salah satunya adalah pembentukan dan susunan Dinas Kominfo ada di sana. Di tahun 16, pelaksanaannya tahun 17. Kemudian di-review di tahun 19, kemudian ada pelantikan lagi di tahun 19 ya, Januari 19. Oh iya. Terus kalau Bu Dian bergabung di Kominfo itu? Tahun 19. Oh, tahun 2019. Ya. Itu mungkin sedikit flashback ya Mbak Gali ya. Itu dulu Kominfo itu terdiri dari empat lembaga yang bergabung ya. Oh iya. Yang pertama adalah Humas, kemudian KPDT, bagian umum, kemudian satu urusan yang terkait dengan menara itu dari Dishub. Jadi rombongan dulu dari 4 OPD digabung menjadi satu dinas. Oh iya, beberapa bidangnya, beberapa seksinya di 4 OPD itu ya, Bu, bergabung menjadi Dinas Kominfo. Iya, di tahun 2017. Terus kalau untuk saat ini, Bu, di tahun 2021 ini, Kominfo itu ada 3 bidang ya, Bu ya? Iya. Itu apa aja, Bu? Bidangnya ada 3, bidang IKP, kemudian yang kedua adalah infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian. Iya. Kemudian yang ketiga adalah tata kelola e-Gov, aplikasi informasi dan data statistik. Iya. Karena sebutannya kita biasa nyebut bidang 1, bidang 2, bidang 3, jadi kurang hafal ya. Iya, karena panjang sekali ya. Terus untuk tugas kewenangan masing-masing bidang itu, Bu, secara singkat saja. Ya, secara singkat, dulu sebelum ada perubahan yang kedua ya di Perda nomor 8, itu kan kayak tumpang tindih ya. Oh, iya. Harusnya itu urusannya di bidang 1 atau IKP, ada dikerjakan di bidang 3. Ada yang harusnya di bidang 3 dikerjakan di bidang 2. Nah, ini kemudian setelah kami dengan struktur yang baru bersama dengan Bu Kepala Dinas dan teman-teman bidang yang waktu itu hampir newcomer semua, kita mencoba evaluasi, kemudian menjadi 3 bidang yang sama dengan ketugasan yang berbeda-beda. Jadi yang pertama adalah penyediaan infrastruktur, ibaratnya adalah menyediakan wadah dan sarana prasarananya. Kemudian dikembangkan oleh bidang 3 dalam hal ini adalah wadah itu digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi, data dan segala macamnya. Kemudian setelah jadi baru disajikan oleh bidang 1, yaitu bidang IKP itu. Jadi ini disosialisasikan, Kominfo ada membuat aplikasi ini itu penyajiannya melalui konten-konten yang ada di bidang 1. Publikasinya. Berarti secara mudahnya di bidang 2 yang tadi bidang infrastruktur itu hardware-nya gitu ya. Terus nanti diolah di bidang 3 di aplikasinya, di software-nya. Kemudian kembali sebentar ke bidang 2 untuk dites apakah aplikasi itu
layak atau tidak dengan disebut dengan pentes ya. Oh iya. Setelah jadi baru dipublikasikan. Dipublikasikan Iya. di bidang 1 Di yang bidang bidang 1. IKP ini Iya, tadi. iya. Oh iya, berarti secara singkatnya Secara seperti singkat itu ya. seperti itu ya. Walaupun panjang sekali. Iya, kalau dijelaskan nanti berapa JPL? Iya benar. Iya. Selama berjalan ini berarti sudah dari tahun 2017 ke tahun 2021 4 Iya. tahun, hampir 5 tahun ya Bu ya? Iya, iya. Itu sudah ada apa aja sih Bu prestasinya yang diraih oleh Dinas Kominfo itu Bu? Ya, kalau prestasi dari penghargaan ya, dari sisi penghargaan 2 tahun terakhir ini kita mendapat award Bu Mandala Award ya. Iya. Ada yang Rajasa, ada yang Kencana. Kemudian yang kedua adalah selaku PPID, kita sebagai lembaga publik dan kabupaten itu mendapat penghargaan juga terkait kabupaten informatif dan badan publik yang informatif. Itu juga berkat kerja keras teman-teman semua, karena kita kan baru efektif bisa mengejar ketinggalan kan 2 tahun terakhir ini ya. Apalagi Ya. ini sekarang ada wabah COVID ini juga ya Bu Iya, ya? justru TI-nya kan lebih dikedepankan. Iya, kalau itu tadi apa aja Bu Mandala sama ini boleh dijelaskan Ya, singkatnya? Bu Mandala Award itu adalah penghargaan terkait dengan data. Jadi kita data-data kita, kalau yang Bu Mandala Kencana adalah geoportal kita, merupakan geoportal terbaik di kabupaten, kemudian datanya juga di Rajasa itu dengan data yang terbaik, pengelolaan data yang terbaik. Oh, itu penghargaan dari tingkat nasional, ya, Bu, ya? Iya. Oh. Iya. Kalau yang PPID kita tingkatan provinsi. Tingkat provinsi, ya. Dulu kita tahun yang lalu kita baru masuk 10 besar, kalau sekarang sudah bisa menjadi terbaik. Oh, terbaik. 3 besar ya, 3 besar. Terbaik. Ya. Oh, iya, iya, iya. Ya, step by step. Ya. Ya, semoga besok Ya, semakin bisa insya mempertahankan Allah. semakin Ya, baik lagi ya. ya Bu ya. Wah, ternyata baru 4 tahun nih udah macem-macem ya Bu penghargaannya ya Bu ya. Nanti pengen nih kita tanya gimana sih caranya meraih itu, kayak bagaimana budaya kerjanya di Dinas Kominfo kok bisa baru 4 tahun, dan ini kayaknya tadi banyak sekali newcomer di sini ya Bu ya, termasuk Budian mungkin. Ya. Ini salah satunya adalah kita menerapkan nilai-nilai yang ada di budaya kerja itu. Budaya kerja kan dibentuk di tahun 18 ya, sebagai dulu provinsi dengan budaya satria, kemudian di Kabupaten Bantul dibentuk dengan Perbup nomor 56 tahun 2018, dan disarankan OPD-OPD untuk melaksanakan budaya kerja itu. Budaya kerja itu kan satria ya, kalau satria itu sifat atau watak manusia yang mengedepankan teguh, kemudian tidak gampang terpengaruh, dan hal-hal lain yang baik ketika dia menjadi seorang, nilai-nilai luhur yang harus diterapkan. Kemudian disingkat, itu satria juga merupakan singkatan ya. Iya, apa itu Bu? Satria itu selaras, akal sehat, kemudian teladan, satria, rela berkorban, inovatif, ahli, yakin dan ahli. Oh iya, ada saya 7 juga ya. sampai lupa tadi. Sebenarnya itu perilaku kita sehari-hari yang dalam rangka menerapkan nilai-nilai luhur ya, budaya, bagaimana kita berbuat baik, misalkan selaras. Selaras itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam dan lain sebagainya. Itu diterapkan yang mempunyai nilai-nilai baik. Oh iya. Itu selalu kita kedepankan, kita sosialisasikan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai luhur yang ada. Sebenarnya sehari-hari sudah dilaksanakan sih itu, cuman di budaya satria ini kemudian dibentuk semacam dibakukan untuk mencapai visi misi. Nah, ini kayaknya seru sekali ya. Nanti setelah ini kita juga akan mengulas lebih dalam lagi Bu. Tapi nanti kayaknya lebih enak saya melihat sisi sebelah situ itu. Oh boleh. Ini salah satu kesenangan saya tuh koleksi pernak-pernik ini. Oh iya. Ini nanti saya pengen mencicipi duduk di situ yang ada fotonya Budian kayaknya itu ya. Kita ngobrolnya nanti pindah di situ ya. Oke, siap. Begitu kawan Kominfo, tetap di Kominfo Update.